Istilah tersebut juga berlaku untuk satu satuan gaya. Maksudnya ya dialami oleh satu satuan. Ya. Untuk gaya inersia dihitung persatuan massa. Sedangkan untuk gaya permukaan persatuan luas. Ya, dalam hal ini luasnya itu tadi disebutkan adalah S ya di sini. Yang dipakai lambangnya adalah S, maka persatuan luas S ya. Karena gaya inersia sama dengan massa kali percepatan, maka gaya inersia spesifik ya, sekali lagi yang dialami oleh satu satuan massa akan sama dengan percepatan yang dialami massa fluida. Tekanan hidrostatik atau hanya disebut tekanan ya, adalah besarnya gaya tekan yang dialami satu satuan luas untuk yang bersifat merata ya, atau perhitungan harga rata-rata ya. Ini berlaku pada zat cair ya, fluida cair karena selalu permukaannya rata ya. Maka tekanannya adalah P ya, sama delta P ini adalah tekanan untuk setiap bagian kecil ya, atau persatuan luas tadi ya, satuan luas yang kecil ya. Ini adalah bentuk dari limit ya. Ya, sehingga kalau dia digerakkan, misalkan P ini, S-nya ini digerakkan mulai dari suatu luasan partikel luasan kecil sampai suatu partikel luasan tertentu sesuai dengan luas permukaan penampungnya, maka kita akan mendapatkan P. Ya. Jadi ini diintegrasi kita dapatkan P, ada batas-batasnya. Jadi secara umum definisi dari tekanan hidrostatik pada suatu titik adalah harga delta P per delta S. Delta P per delta S. Jika delta S mendekati 0, jika ada delta S mendekati 0, ya, jadi ini limitnya ya mendekati 0. Jadi secara umum definisi tekanan hidrostatik pada suatu titik adalah harga batas delta P per delta S jika harga delta S mendekati 0. Nah, ini lambangnya, limitnya ya. Delta S-nya mengarah ke 0. Delta P per delta S untuk mendapatkan tekanan. Bila tekanan diukur di atas titik 0, ya, maka di atas titik absolut dinamakan tekanan absolut. Ya. Bila diukur di atas atau di bawah tekanan atmosfer sebagai patokan atau sebagai pijakan, dinamakan pressure, gauge pressure, tekanan gauge, tekanan alat ukur. Sehingga kita mendapatkan suatu hubungan ya, di mana tekanan absolut sama dengan tekanan gauge ya, ditambah tekanan atmosfer. Nah, ini yang perlu kita yang akan kita pegang terus pada waktu kita menyelesaikan masalah-masalah mekanika fluida. Ya. Kita lihat ini gaya-gaya pada permukaan ya. Ada delta P, delta T tangensial ya, kemudian ada luasannya ya, ini semua bekerja pada luasan ini atau 23 ini perluasannya ya, sedangkan sini delta R ini adalah resultan dari antara delta T dan delta P ya, penjumlahan ya. Ya, sehingga kita lihat gaya pada permukaan dan ini komponen-komponennya delta P dan delta T pada permukaan ini ya. Satuan untuk tekanan dalam bidang teknik adalah atmosfer standar. 1 atmosfer sama dengan 1 kilogram per sentimeter persegi ya, penampang ya, luasan ya, sama dengan 10.000 kilogram per meter persegi. 1
Centimeter 4 ya, 2 kali meter persegi atau sama dengan kalau dalam sistem British 14,22 pound per square inch, lb per inch kuadrat. Nah, ini tekanan atmosfer. Ya, mengapa diberikan ini ya, supaya kita nanti dalam menyelesaikan masalah-masalah fluida kita tahu satu atmosfer itu kalau dikonversikan ya, berdasarkan satuan-satuan tertentu ya, di satuan British ya, satuan metrik ya, kemudian satuan SI ya, kita bisa menyelesaikan semuanya berdasar konversi yang sudah ada. Untuk tekanan geser atau gaya geser dalam fluida secara definitif sama dengan tekanan. Ya, T sama dengan limit delta T per delta S. S-nya permukaan, maka delta S-nya itu menuju 0. Ya. Karena hidrolika hanya membahas zat cair, maka sifat-sifat fisiknya harus diketahui terlebih dahulu yang dinyatakan dengan simbol berikut. Nah, berat jenis kita ketahui adalah beratnya persatuan volume. Ya, berat per besar, jadi volume itu untuk memudahkan menghafal dan berat per besar. Hanya mengingatkan kembali, ya. Karena saya lihat banyak yang bingung apa bedanya massa jenis dengan berat jenis. Kalau berat jenis pasti berat dibagi volume, ya, sehingga satuannya adalah kilogram per meter kubik. Mana G berat zat cair dan V adalah volumenya. Ya, besarnya gamma atau berat jenis tergantung pada satuan yang dipakai. Kalau metrik ya ini kilogram, meter, ya, kalau British pound, ya, kemudian pakai inci, ya. Jadi Anda itu sendiri nanti ya ditinjau kembali, dilihat lagi, ya, disesuaikan dengan referensi yang Anda pakai. Untuk air pada 4 derajat Celcius, berat jenisnya adalah 1000 kg per meter kubik. Atau berat jenisnya orang suka mengatakan 1 berat jenis air. Ya. 1 itu apa? Coba dilihat itu ya. Satuannya apa ya? Itu adalah pada 4 derajat Celcius. Ya. Sehingga kadang-kadang kita hanya mengatakan berat jenis air itu 1 atau 1000. Ya. Kita percaya atau tadinya kita hanya tahu bahwa berat jenis air itu adalah 1. Padahal itu adalah pada temperatur 4 derajat Celcius. Ya. Begitu temperatur lebih tinggi, mungkin berat jenisnya berubah. Ya. Itu jadi dalam menyelesaikan persoalan mekanika fluida banyak ya yang mempengaruhi dan memang begitu. Ya. Jadi setiap parameter, apakah itu temperatur atau tekanan atau mungkin juga kelembapan akan mempengaruhi sifat fluida. Ya, gamma sama dengan 1000 kg per meter kubik atau 1 per 1000 kg per centimeter kubik. Ya. Nah ini sekarang kerapatan atau density adalah massa per satuan volume. Ya, yang berat jenis adalah berat per satuan volume. Sehingga kita lihat bahwa yang disebut density atau kerapatan massa ini adalah M per W. Ya. Jadi M itu adalah massa dari zat cair, ya. W itu volumenya. Ya. Kalau W satuannya adalah meter kubik, sedangkan M itu adalah kilogram
meter per detik, ya, kilogram meter per detik kuadrat, ya. Sehingga kita lihat bahwa satuannya menjadi kilogram detik kuadrat per meter pangkat 4. Ya. Jadi massa itu adalah perbandingan, kita lihat ya, G sama dengan percepatan gravitasi kali M, ya, massa. Nah, sehingga kita lihat bahwa G ini, ya, yang tadi adalah disebut dengan berat, itu adalah percepatan gravitasi kali massa, ya. Sehingga kalau berat jenis ini tadi adalah G per W, maka ini dirubah jadi massa per volume yang dipengaruhi oleh G, percepatan gravitasi. Dengan percepatan gravitasi itu adalah meter per detik kuadrat, ya. Sehingga karena ini adalah super G, ya, maka ini menjadi meternya ditambahkan di pangkat 3 menjadi pangkat 4, sedangkan detik kuadratnya ada di atas, ya, sehingga satuannya menjadi seperti ini, ya. Karena G sama dengan G kecil, ya, atau percepatan gravitasi kali massa, maka antara gamma dan rho ada hubungannya, ya. Antara massa jenis dan berat jenis itu ada hubungannya, ya. Sebetulnya hubungannya itu adalah seper G atau G, ya. Ya, kalau kita tuliskan di sini, ya, rho sama dengan G per percepatan gravitasi kali volume. Kita lihat sekarang ini G per W ini, ya. G per W itu adalah berat jenis, ya. Sehingga kita lihat kalau ini kita ganti jadi berat jenis, maka ini adalah berat jenis per G per percepatan gravitasi untuk rho, ya. Jadi rho massa jenis itu adalah berat jenis dibagi percepatan gravitasi, ya. Ingat-ingat satuannya adalah meter per detik kuadrat, ya. Sehingga ini tadi menjadi meter pangkat 4, detik kuadratnya di atas, dibalik, ya. Untuk zat cair yang tidak homogen, rumus di atas menyatakan harga rata-rata, ya, agar dapat menghitung harga absolut dari berat jenis dan massa jenis pada suatu titik. Ya. Volumenya dianggap cenderung berharga sama dengan 0. Harga batas masing-masing perbandingan tersebut bisa dihitung, ya. Specific gravity density suatu zat cair adalah perbandingan berat jenisnya terhadap air 4 derajat Celcius. Ya, ada perbandingan berat jenis air pada 4 derajat Celcius. Ya, sehingga nama density ini adalah berat jenis pada temperatur tertentu dibagi berat jenis air yang 4 derajat Celcius. Ya, itu massa jenis.